Akhirnya PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang menggadang-gadang diri sebagai partai super terbuka akan melakukan kongres. Tapi sayangnya partai super terbuka ini justru menjadi partai dinasti. Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden RI ke-7, kabarnya digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Saya sejak lama berkata dan beberapa kali saya tampil juga di media, di televisi, saya menyatakan bahwa Jokowi tidak akan pernah berani mendirikan partai sendiri. Jokowi tidak akan punya nyali mendirikan partai politik sendiri. Mengapa? Karena dia tahu, dia sadar kualitas dia sebagai seorang politisi sejauh mana. Maka sekarang eranya menunggangi PSI yang memang kemarin mendapat suara 3%-an. Jokowi digadang-gadang dan didoakan bahkan diminta oleh kader-kader PSI untuk menjadi ketua umum PSI. Ini akan menjadi partai dinasti. Kalau partai dinasti yang lain-lain mungkin turun dari ayah ke anak. Kalau ini dari anak ke ayah. Partai dinastinya agak lucu memang ini PSI. Tapi apa yang mau saya katakan? Saya melihat peluang Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI ini sangat terbuka. Apalagi di beberapa kesempatan Kaisang pernah berkata dan berpidato di hadapan kadernya untuk bersiap menyambut beliau pakai hitam putih, kemeja putih, celana hitam yang selama ini identik dengan Jokowi. Bahkan dulu itu adalah sebuah simbolisasi kesederhanaan Jokowi yang dipopularkan pada 2014 menghadapi Prabowo Subianto pada saat Pilpres. Dan sekarang tampaknya kenyataan akan semakin dekat karena PSI sudah membuka pendaftaran calon ketua umum. Di beberapa waktu lalu, juru bicara PSI menyatakan akan ada syarat minimal setahun menjadi anggota. Ternyata hari ini syarat itu bubar, tidak ada, semua boleh mendaftar menjadi calon ketua umum. Yang penting mendapat dukungan dari 5 DPW dan 20 DPD. Dan Jokowi akan sangat mudah mendapatkan itu, apalagi sekarang Jokowi adalah ayah Kaisang yang menjadi ketua umum PSI. Sejauh mana PSI ini akan benar-benar menjadi partai super terbuka? Menurut saya itu hanyalah ocehan belaka yang ternyata tidak ada terbuka-terbukanya. Ini adalah sebuah gimmick politik. Seolah-olah partai ini terbuka, siapapun bebas mencalonkan diri menjadi ketua umum. Tetapi mereka telah memiliki figur sentral, yaitu namanya Joko Widodo. Partai terbuka apaan kalau sudah memiliki figur sentral? Tidak ada namanya terbuka. Memangnya kalau Jokowi maju, siapa yang akan berani berhadapan dengan beliau? Kalaupun nanti ada pendaftar yang maju, sudahlah, itu hanya settingan belaka. Secara realita politik tidak mungkin ada kader PSI yang akan berani berhadapan dengan Joko Widodo sebagai calon ketua umum. Bahkan menghadapi Kaisang pun tidak akan ada yang berani. Apalagi menghadapi Joko Widodo. Jadi kalaupun ada nanti pendaftar yang maju, sudahlah, itu hanya sebuah settingan di partai ini untuk membangun stigma politik, opini politik bahwa seolah-olah partai ini menjadi partai pertama yang terbuka melakukan pemilihan ketua umum one man one vote. Padahal semua menurut saya adalah sandiwara politik belaka. Karena sudah ada figur sentral di sana yang bernama Joko Widodo. Ini adalah lelucon politik yang baru dari PSI. Ya mungkin memang karena di sana banyak anak-anak muda yang lagi kreatif-kreatifnya membangun narasi-narasi, membangun segala macam video-video yang propaganda ya, propagandis untuk membangun citra. Seolah-olah PSI ini sedang mencari ketua umum seluruh wilayah NKRI dengan sangat terbuka. Apanya yang terbuka? Figur sentralnya sudah ada Joko Widodo. Pertanyaan saya, siapa yang akan berani maju melawan Joko Widodo? Jangankan melawan Jokowi, melawan Kaisang pun tidak akan ada yang berani. Kalaupun ada, saya yakin itu adalah sebuah settingan. Ya pura-pura majulah begitu, meskipun sudah tahu kalah. Jadi kita tunggu saja kiprah PSI ini ke depan yang mungkin akan menjadi kendaraan politik bagi Gibran Raka Buming Raka 2029 untuk maju sebagai calon presiden. Saya melihat arahnya akan ke sana dan Jokowi betul-betul menyiapkan itu. Makanya rumahnya terbuka setiap hari menjadi pemulung suara. Orang datang ke sana tiap hari, orang datang ke sana. Itu adalah suara yang akan dipungut. Jadi pemulung suara dari sekarang untuk 2029 bagi Gibran. Jokowi bermain dalam tataran opini besar, Gibran main di bawah bagi-bagi bansos. Sebuah kolaborasi yang cukup apik. Dan kemungkinan besar memang Gibran akan menjadi kandidat yang kuat di 2029 dengan pola-pola seperti ini. Karena masyarakat kita masih jatuh dalam kebodohan berpolitik. Masih terkesima melihat perilaku-perilaku manipulatif.
masih terkesima melihat perilaku-perilaku yang pencitraan. Oke, kita tunggu saja nasib PSI dan Gibran Raka Buming Raka ke depan ini seperti apa. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.